Adat pesan syara, syara pesan di kitabullah. Bentuk pertama adalah surau tarikat, dan itu menjadi basis pengembangan Islam melalui tarikat. Harta warisan pusaka tinggi di Minang, tidak tahu siapa pemiliknya. Kalau kawin sesuku itu banyak anaknya bodoh-bodoh. Adapun orang Sumando itu datangnya dari suku lain. The Minangkabau in series. Assalamu alaikum walaikum salam. May peace be upon Assalamualaikum sahabat, you. bagaimana kabar kamu hari ini? Kami doakan semoga selalu dalam rahmat dan karunia Allah ya. Sahabat, yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan adalah gelar kerajaan dari penguasa negeri bagian Malaysia, Negeri Sembilan. Penguasa Negeri Sembilan dipilih oleh sebuah dewan kepala suku yang berkuasa di negara bagian atau undang datuk-datuk. Praktik kerajaan yang telah berjalan sejak tahun 1773, yang di Pertuan Besar dipilih dari antara 4 pangeran terkemuka Negeri Sembilan atau putra yang keempat. Bentuk pemerintahan Negeri Sembilan mengambil model adat perpatih dari tanah leluhurnya, yaitu dari Minangkabau. Bentuk yang unik ini kemudian mengilhami Perdana Menteri pertama Malaysia, Tuanku Abdul Rahman, untuk menerapkan bentuk monarki konstitusional rotasi bagi negara Malaysia yang baru merdeka. Meniru sistem ini, maka dibuatlah jabatan yang di Pertuan Agong Malaysia. Karena pembahasan ini sangat menarik, maka tetap siagakan konsentrasi kamu dan besarkan volume videonya buat nyimak sahabat berbagi. Tapi sebelumnya, rame-rame dukung channel ini dengan cara subscribe buat kamu yang belum subscribe. Bila kamu suka, silahkan di like, bagikan ke teman-teman kamu agar mereka juga dapat info penting ini, dan yuk diskusi di kolom komentar. Terima kasih, dan yuk lanjut. Sahabat, Negeri Sembilan telah menerima perantau dari Minangkabau, Sumatera sejak ratusan tahun yang lalu. Sebelum pelaksanaan bentuk unik monarki, daerah itu diperintah oleh Kesultanan Malaka. Setelah Malaka dikalahkan oleh Portugis, Negeri Sembilan dikuasai oleh Kesultanan Johor. Besarnya peranan dan kekuasaan orang-orang Minang di sana, maka diputuskan untuk mengambil seorang raja atau sultan dari Minangkabau. Pada periode 1760 sampai 1770, sebuah dewan pemimpin yang dikenal dengan Datuk-Datuk Penghulu Luhak berangkat ke Kerajaan Pagaruyung di Minangkabau untuk mencari seorang pemimpin. Setibanya di sana, Raja Pagaruyung memberi mereka pemimpin, yaitu putranya Raja Mahmud. Raja Mahmud kemudian dikenal sebagai Raja Melewar ketika ia datang ke Negeri Sembilan. Ketika Raja Melewar meninggal pada tahun 1795, bukan memilih anaknya sebagai pemimpin baru mereka, dewan pemimpin yang sama sekali lagi berangkat menuju tanah leluhur mereka. Kali ini, Raja Pagaruyung memberikan salah satu dari anaknya, yaitu Raja Hitam, sebagai yang tuan besar mereka di Negeri Sembilan. Raja Hitam menikah dengan putri Raja Melewar, Tuanku Aisyah, namun mereka tidak memiliki keturunan. Dia meninggal pada tahun 1808. Sekali lagi, para pemimpin Negeri Sembilan pergi ke Minangkabau untuk mencari pengganti pemimpin mereka. Untuk ketiga kalinya, Raja Pagaruyung mengirimkan putranya, yaitu Raja Lenggang. Ia menikahi putri kedua Raja Hitam, Tuanku Anggah, dari pernikahan yang lain. Dari pasangan ini, mereka mempunyai 2 putra, yaitu Tuanku Radin dan Tuanku Imam. Sebelum dia meninggal, pada tahun 1824, Raja Lenggang mengatakan keinginannya bahwa Tuanku Radin dijadikan yang di Pertuan Besar. Dengan keputusan ini, maka datuk-datuk undang tidak lagi melakukan perjalanan ke Pagaruyung.
Dan sahabat, untuk pertama kalinya dalam sejarah Negeri Sembilan memiliki seorang pemimpin turun-temurun. Yang di Pertuan Radin berkuasa selama 30 tahun sebelum ia meninggal. Kemudian kakaknya yang di Pertuan Imam memerintah selama 8 tahun. Ketika ia meninggal, Negeri Sembilan berada dalam kondisi ketidakpastian, yaitu ketika anak Tuanku Radin, Tuanku Antah, dan putra yang di Pertuan Imam, Tuanku Ahmad Tunggal, berebut tahta. Dewan tidak ingin menerima Tuanku Ahmad Tunggal, sehingga Tuanku Antah menjadi penguasa sampai 1888. Putra Tuanku Muhammad Shah, Tuanku Abdul Rahman, mengambil alih pada tahun 1933. Tuanku Abdul Rahman kemudian menjadi yang di Pertuan Agong pertama Malaysia pada tahun 1957. Anak yang terakhir, Tuanku Munawir, naik tahta pada tahun 1960 dan memerintah hingga tahun 1967. Ketika Tuanku Munawir meninggal, adiknya Tuanku Ja'far ibnu Tuanku Abdul Rahman menjadi penguasa Negeri Sembilan. Tuanku Ja'far juga menjabat sebagai yang di Pertuan Agong Malaysia yang ke-10. Selama periode ini, Negeri Sembilan juga diperintah oleh seorang bupati, Laksmana Tuanku Nakui Yuddin. Nah sahabat, demikian sejarah Rajo Bajapui dari Minang di Negeri Sembilan. Bagaimana pendapat sahabat? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.